Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam kompak bersama Bung Jas Bimasena. Ya. Oke, mohon maaf. Kali ini saya kehadiran bintang tamu kita, Pak Toto Esa. Ya, selamat. Salam kompak, Pak. Salam. Oke, baik. Selalu. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu kita, Pak Toto ya, dan selalu bersama dalam keadaan apapun. Amin. Yang pasti kali ini kita akan mencoba bedah beberapa hari waktu yang lalu ada fenomena gantung diri, yang ini adalah kasus yang sengaja hari ini akan mencoba kita bedah, Pak ya. Ya, insya Allah. Ya, oke. Di antara nanya adalah kasus gantung diri ini adalah tepatnya ada di warga desa Lampiung ya. Iya, Kecamatan Pematangkaro. Kecamatan Pematangkaro ya. Iya. Kecamatan Pematangkaro, masih Kabupaten Barito Timur tentunya. Iya, iya. Oke, baik Pak Toto. Iya. Kita mulai dari mana nih? Kita coba bincang tentang dari asal usulnya atau bagaimana nih? Asal usulnya dari mana sebenarnya kalau yang Iya Bang, dari- saya supaya lebih objektif ya, lebih jelas. Tentunya kita akan bedah dari TKP. Iya, TKP tempat kejadian kejadian perkara. Betul. Itu tepatnya di RT 2 Iya, RT 2 Desa Lampiung, kemudian kecamatannya Pematangkaro. Pematangkaro ya. Nah, terjadi pada hari Sabtu ya, Sabtu ya. tanggal 1 Agustus 2020 Hmm. atas dasar laporan masyarakat. Mitra Polsek Bambulung Iya. itu melakukan investigasi ke lapangan. Ada informasi bahwa ada seseorang yang gantung diri. Gantung diri ya. Gantung diri. Nah, pada oke. siang hari ini pun kita ambil data dari hasil penyelidikan, Penyelidikan, Polsek Bambulung supaya datanya akurat, Akurat. karena memang mitra dari kepolisian yang Iya. sudah melakukan penyelidikan lebih jauh, bahkan mayat sudah diserahkan kepada keluarga korban. Oke, baik. Kita koma dulu. Sebelumnya warga yang gantung diri atau orang yang gantung diri itu memang apakah asli penduduk Lampiung atau bagaimana, Pak? Didasarkan hasil penyelidikan Polsek Bambulung, asal namanya ya, Namanya siapa? Bang Jos, nama lengkapnya itu Wangun bin Supriyadi. Oh, Wangun Bin Supriyadi, ya. usia 20 tahun, Oh, masih muda ya? masih muda. sekali. Asalnya dari desa Danau Danau. Masura, Masura berarti Masura di daerah Dusun Selatan ya, Kabupaten Buntok Barito Selatan. Barat Selatan ya. Nah, Oke. jadi bukan penduduk asli Iya. Lampiung, tapi merupakan mungkin tamu lah Iya. antara anak muda dan Iya, iya, anak muda iya. Lampiung seperti itu. Oke. Nah, seperti apa mungkin kronologinya itu kayak Pak? Nah, singkatnya begini, pada jam 8 lebih sedikit ya, Polsek menerima laporan Iya. adanya mayat tergantung di sebuah pohon, Di pohon di ya. di samping rumah Pak Harno ya. Pak Harno itu juga RT-nya sama di RT 2. RT 2 ya. Nah, di situ yang kebetulan posisi mayat berada di samping rumah Pak Harno. Rumah Pak Harno. Kemudian dilakukan olah TKP Ya. hingga disimpulkan bahwa saudara kita Mas Mangun ya, Mas Mangun itu berdasarkan hasil penyelidikan itu diduga kuat dan disimpulkan merupakan korban bunuh diri. Bunuh diri. Sebab di dalam aturan pidana, Bang Yos, ada yang peristiwa hukum tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ada peristiwa hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau Mas Mangun ini peristiwa hukum tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena menghilangkan nyawanya sendiri oleh diri sendiri. Ya. Kemudian dari mana? Jadi Mungkin didukung apa tuh Pak untuk mengetahui itu ya? data itu selain hasil lidik dari mitra di Polsek Bambulung, ini ada WA ya, ada WA dari yang bersangkutan kepada putrinya Pak Harno ya, putrinya Pak Harno, bahwa dia memberikan bukan ancaman ya, semacam mungkin peringatan bahwa
kalau di bahasa Indonesia kan bahasa terjemahkan ke dalam bahasa bebas. Ini besok kamu lihat aku bunuh diri di depan rumahmu, biar kamu lihat mayatku. Itu dari Mas Mangunnya kepada seseorang yang mungkin dicintainya. Kemudian ada kronologis Pak Bang Jos. Kronologisnya itu kalau dilihat dari data-data yang ada, korban gantung diri ini mungkin sedang dapat masalah ya di keluarganya di Danau Masurat. Kemudian dia dari hasil lidik mitra di Polsek berniat untuk tinggal serumah dengan NF. Oh gitu. Dengan NF, tetapi ditolak oleh NF, mengingat NF masih statusnya masih proses dengan suaminya, jadi belum cerai, posisinya belum cerai. Seperti itu. Jadi ada hal lain yang mungkin yang membuntut itu ya Pak ya? Iya seperti itu. Ya. Nah kemudian kira-kira Pak, setelah kejadian gantung diri apa ada apa semacam penyidikan lebih lanjut atau bagaimana? Kalau melihat dari hasil laporan mitra di Polsek Pambulung, itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penyelidikan dulu. Kalau memang ada indikasi mungkin ada unsur lain, maka kita hargai upaya mitra di Polsek untuk menindaklanjuti. Tapi kalau melihat hasil akhir daripada laporan mitra, itu pihak keluarga korban tidak meminta otopsi, tidak minta diotopsi. Tampaknya mungkin sudah menerima dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin sudah tahu persis bagaimana kondisi Mas Mangun tadi. Dalam keluarga mereka mungkin sedang banyak problem yang tidak bisa diatasi secara pribadi, yang akhirnya melebar kepada hubungan dia dengan seorang wanita yang posisinya belum cerai, tapi mungkin ada hubungan dekat seperti itu. Atau mungkin sudah mempunyai niat cinta, gitu. Barangkali begitu Bang Jos. Oke, baik. Dan sudah mendengar di mana saja Anda berada. Kenapa tadi saya mengatakan fenomena gantung diri ini? Karena ini ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu kadang-kadang kita ini nggak bisa untuk berpikir panjang ya. Jadi saya lihat itu kasus-kasus seperti ini bukan hanya 1-2 orang aja. Ini kayaknya sekarang sudah marak bukan di Indonesia lagi, di dunia. Yang ketika ada masalah sedikit, stres sedikit aja sudah langsung gantung diri, langsung mengakhiri hayatnya. Lalu menunjukkanlah kepada orang kekasihnya, ini loh saya mati ini. Kayaknya bangga banget sih dengan mati itu gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ya kan, saya akan kasih tahu kepada Anda untuk rekan-rekan yang mau mengetahui lebih jauh mungkin masalah ini, nanti silakan Anda boleh klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Batu Timur. Kita lanjut lagi. Pak, kita bicara fenomena seperti ini. Apakah mungkin Bapak bisa jelaskan nggak kalau hal ini dikatakan fenomena gantung diri ini seperti itu? Iya. Biasanya kalau dengan bahasa fenomena itu kasusnya tidak satu biasanya banyak. Memang betul. Nah, kebetulan kita mendampingi korban gantung diri untuk saat ini ada 4 kasus. Berarti memang fenomena benar ya? Fenomena betul. Fenomena yang memang menyedihkan, Bang. Menyedihkan bagi kita selaku warga negara Indonesia. Kok bisa seperti itu? Padahal bangsa kita sejak lama dikenal religius ya, sangat menghormati agama dan keyakinan masyarakat. Tapi pada akhir-akhir ini di abad 20 yang sudah serba canggih, tampaknya nilai-nilai keagamaan itu mulai hilang, menurun seperti itu. Dan kayak tidak meyakini gitu ya. Iya. Bahkan ini Bang Jos yang kami ketahui dari teman-teman media Pikiran Rakyat Bandung di sekitar tahun 1979, yang paling hebat itu kasus bunuh diri di Jepang. Malahan, di Jepang yang merupakan negara industri termaju di bidang robot, di mana masyarakat kerjanya hampir 98% adalah robot, pencinta kerjaan. Ternyata hasil yang didapat keluarga di sana itu rawan sekali dengan tindakan bunuh diri. Anak-anak yang di bawah umur 10 tahun sedikit diolok-olok oleh
rekannya saja bisa bunuh diri di sana. Diri, ya. Nah, itu fenomena yang memang sangat menyedihkan ya. Teknologi semakin maju, tapi mentalitas manusianya semakin turun. Oke, baik. Dan ini Pak, kalau memang kita melangkah ke belakang ya, Indonesia saja. Indonesia mungkin nggak usah terlalu jauh ya, di wilayah kita saja ini rata-rata apa nih yang melatar belakang mereka gantung diri atau bunuh diri ini, apa latar belakangnya yang kebanyakan itu Pak? Nah, dari data yang kami dapatkan, pada prinsipnya kawan-kawan kita yang dengan tega membunuh dirinya sendiri, pada umumnya itu karena pemahaman keagamaannya yang lemah ya? Yang sangat lemah gitu. Jadi mereka tidak memiliki keyakinan bahwa hidup kita itu ada di dua alam. Saat ini ada di alam fana, alam dunia, alam rusak, di mana diciptakannya manusia di dunia itu, kalau bahasa fikihnya untuk beribadah ya, untuk beribadah. Namun demikian, terkadang namanya manusia dengan terjebak oleh godaan setan dan hawa nafsu, mereka hilap, tidak mempelajari agama dengan baik. Akibatnya ketika ada problem kehidupan, tidak tahan dengan keadaan, maka menyimpulkan lebih baik dengan cara mengakhiri hidupnya. Dengan gantung diri. Perkiraan mereka dikiranya dengan cara itu masalah itu akan tuntas. Padahal di dalam kitab-kitab hadis masalah hukum bunuh diri, apapun caranya, ada yang dengan cara menggantung diri, ada yang meracun, ada yang terjun. Tapi kalau terjun dari pohon bayam nggak ada apa-apa, Bang Jos, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Atau terjun dari ranjang itu nggak masalah. Ini terjun dari jembatan misalkan, itu kan membahayakan jiwa yang bersangkutan. Nah itu nanti di yaumil akhir, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kondisinya akan seperti itu ketika waktu di dunia dia berbunuh diri. Kalau yang bunuh dirinya dengan racun, maka di sana azabnya si pelaku itu minum racun setiap waktu. Yang paling berat kejadiannya itu kan abadi, kekal abadi. Nah itu yang jadi masalah apabila kita mendalami ajaran-ajaran agama manapun. Untuk ulun ya, yang kita tirkan beragama Islam, tentunya mempelajari fikih tentang agama Islam itu seperti itu. Jadi hidup sendiri kita kan titipan sebenarnya. Jangan diputuskan dengan keinginan diri sendiri mengakhiri hidup dengan latar belakang karena problem kehidupannya. Itu. Berarti kalau kita lihat situ Pak ya, kemampuan untuk menahan derita itu mungkin tidak mampu lagi. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau Bang Jos ahli di bidang di bidang elektronik, mungkin toleransinya nggak ada itu. Toleransinya nggak ada sehingga dia jeblok. Iya, meledak nih, meledak ya. Oke, baik, rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Tentunya ini 10 menit bersama Bung Jos dan Pak Toto SH yang tadi adalah membahas atau kita coba menggali tentang namanya fenomena bunuh diri ya. Rupanya memang macam-macam kasusnya dan tentunya latar belakang juga macam-macam. Betul. Yang sering itu, apakah boleh saya katakan yang sering bunuh diri itu mungkin karena kasus percintaan Pak? Ada? Ya secara umum itu. Begitu, ya? Untuk kalangan kelas usia muda dan kadang-kadang usia dewasa pun karena faktor itu. Karena faktor itu, karena cinta kadang-kadang ada cinta segitiga barangkali ya. Cinta segitiga yang tidak berdamai. Akhirnya ketiga-tiganya ribut karena menahan problem yang tidak tahan. Sekitar mungkin 3-4 bulan yang lalu ada saudara kita di karyawan di salah satu perusahaan sawit juga mengalami hal serupa mengakhiri hidup karena cinta segitiga katanya. Walaupun program 10 menit bersama Bung Jos, kalau ada yang telepon silahkan di 0853 4998 6908. Anda saya terima sekarang, silahkan untuk telepon sekarang, jangan ya, ayo langsung aja ke 0853 4998 6908. Tentunya ada hal yang Anda sampaikan atau bertanya mungkin tentang fenomena bunuh diri ini, karena bunuh diri memang kayaknya sudah marak sekali ini di Indonesia maupun dimanapun berada. Karena hal ini perlu diberantas sebenarnya. Cara berantasnya mungkin dengan keagamaannya Pak. Betul. Jadi ada ini koordinasi antara
aparat penegak hukum, Ya. tokoh masyarakat, tokoh agama, Ya. supaya saling mendukung, memberikan sosialisasi bahayanya tindakan bunuh diri. Bunuh Apapun diri. alasannya, Ya. yang namanya hidup persoalan di dunia pasti Oke. ada, Bang Jos. Oke, baik. Kalau demikian 10 menit bersama Bung Jos, 1 menit Pak Toto untuk close statement dulu, silakan. Silakan. Nah, pada dasarnya teman-teman dan pendengar Radio Surya Monica yang saya hormati, bahwa tindakan bunuh diri apapun alasannya jelas merupakan sikap yang salah ya. Iya. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang dan memang saya dalam kondisi sehat, akan menulis buku judulnya Bunuh Diri Bukan Solusi. Solusi, ya. Bunuh diri bukan solusi. Artinya masalah tidak akan selesai dengan bunuh diri. cara melakukan bunuh diri. Contoh real aja yang Mas Mangun itu lakukan. Padahal dia sebenarnya mencintai perempuan yang nama inisialnya NF. Itu bisa saja terjadi kalau dia bersabar ya, bersabar. Betul. Mungkin pada saat itu tidak bisa tinggal di rumahnya karena posisinya belum jadi Iya. suami istri. Tapi manakala dia bersabar, mungkin cari tempat lain untuk sekedar tinggal sementara, sementara proses perceraian perempuan yang dicintainya juga berjalan lancar. Kayaknya nggak ada lagi kasus yang menimpa Mas Mangun ya, yang menimpa Mas Mangun. Artinya cinta dia sampai, berumah tangga terlaksana, tinggal katupnya itu bersabar sambil mencari jalan keluarnya. Berarti harus mempertebal iman dulu ya. Betul, dasarnya itu. Oke, baik. Bang Jos. Oke, saya rasa cukup Pak Toto ya. Cukup, Terima kasih silakan. banyak atas perhatiannya untuk rekan-rekan semuanya. Iya. Mungkin pendengar kali ini yang bertanya-tanya tentang kasus kemarin seperti itu latar belakangnya. Jadi dan kayaknya ini adalah alami ya, alami. Dalam arti tidak ada hal hukum yang mengikat saya di sini. Iya. Karena di situ ada beberapa bukti yang sudah dibuktikan oleh dan sudah diselidiki oleh pihak Polsek Bambulung ya. Bambulung. Walaupun mungkin Bang Jos sebelum sedikit meminta waktu untuk ciri fisik yang Ya. bunuh diri ya, seperti yang kami temukan di daerah Amuntai, Ya. Babirik, kemudian di Murung Raya dan Muara Tewe. Terakhir yang kasus Mas Mangun. Iya. Meskipun tidak selalu seperti itu, Ya. tapi paling tidak ciri-ciri secara global bahwa korban gantung diri itu biasanya ditemukan secara medis. Ciri fisiknya diantaranya ada lidah menjulur, Iya, jangan dulu. kemudian posisi mata juga yang menonjol ke depan, Keluar. kemudian bagian muka membiru ya, membiru. Posisi tangan biasanya mengepal mungkin menahan sakit ya, karena yang namanya bunuh diri itu bukan nyaman Bang Gil, sakit itu, sakit. Cuma saya nggak bisa nanyain lagi apakah sakit apa enggak Mas gitu. Tapi yang jelas menurut keterangan para pakar, bunuh diri itu sangat menyakitkan. Iya. Selain itu kalau kasusnya itu ada unsur lain, itu bisa dilakukan visum et avertum atau dengan jalan di otopsi. Kalau otopsi itu nanti akan ketahuan apakah murni gantung diri, apakah karena faktor lain. Gitu. Mungkin itu Bang Jos sebagai penutup bertukar pengalaman supaya teman-teman pendengar khususnya dan umumnya masyarakat Barito Timur tidak mengambil jalan mengakhiri kehidupan dengan jalan membunuh diri. Masih ada solusi, masih ada solusi. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya Bung Jos Bima dan Pak Toto. Iya, sama-sama Bang Jos. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. dadah. Oke, Pak, masih banyak. Ya.